Halo, ketemu lagi sama aku Karina dan selamat datang di channel aku. Hari ini seperti biasa, aku mau ngelukis tipis-tipis sambil cerita misteri sama kalian. Ini adalah sebuah kisah nyata dan juga FYI sebelum aku lanjut ke ceritanya nih ya. Aku mau cerita dulu sama kalian kalau ini lukisannya nggak ada hubungannya sama sekali sama cerita ini. Dia nggak langsung selesai ya, jadi kalau misalnya kalian penasaran ini awalnya kayak gimana dan nanti hasil akhirnya kayak gimana, kalian harus nonton video-video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang. Oke, jadi cerita hari ini ini adalah sebuah kisah nyata yang kok kayak film gitu ya, tapi ini beneran gitu, tapi ini kisah nyata. Kalau film tuh kalian pernah nonton gak sih film When a Stranger Calls? Dan itu adalah sebuah film tentang, itu film jadul sih sebenarnya, tapi itu seru sih, sempat diputar di TV juga. Jadi itu tuh cerita tentang yang babysitter, dia lagi nge-babysit seorang anak di rumah mewah gitu, terus tiba-tiba malam-malam dia dapat telepon dari stranger, terus ternyata itu adalah teror sama telepon dari orang asing ini, yang katanya sih orang asing ini tuh ada di dalam rumah. Nah, ini adalah cerita yang kayak gitu. Jadi ini kejadian di mana itu tuh ada sebuah gudang pabrik ya. Jadi bisa kalian bayangin kan, gudang pabrik yang segitu besarnya dan terjadi siang hari di mana matahari masih terik-teriknya. Itu di jam kerja, di hari kerja. Jadi banyak karyawan yang kerja dan terutama ada resepsionis ya kan di pabrik itu. Dan pada hari itu si resepsionis ini nerima telepon. Ada telepon lah berdering. Si resepsionis yang angkat, halo, si penelpon ini bilang kayak gini, tepat di halaman belakang ada sebuah badan tidak bernyawa. Dan telepon langsung ditutup dan si resepsionis ini yang namanya Rosie, dia langsung panik. Maksudnya apa gitu ya, ini nggak jelas banget nih orang. Terus dia langsung cerita ke teman kerjanya, terus teman kerjanya kayak, alah itu mah prank, itu mah bercanda doang, itu mah udah nggak usah dipikirin, itu mah bercanda doang. Terus dia cerita ke teman-teman yang lain dan mereka juga bilang itu mah di prank doang, udah nggak usah dipikirin lah gitu. Tapi karena si Rosie ini kayak penasaran ya dia orangnya, terus dia kayak takutnya nggak bisa tidur, takutnya gimana dan toh ini juga siang-siang ya kan, jadi kayak dia memberanikan diri untuk ngecek ke pintu belakang. Jadi dia kayak pelan-pelan jalan ke belakang, buka pintu belakang, terus di sana kan banyak kayak semak-semak itu. Dan FYI halaman belakangnya itu semacam sharing sama gudang pabrik yang lain gitu. Jadi ada perusahaan lain juga di belakang pabriknya dia. Jadi ya halamannya itu sharing gitulah. Dan ada semak-semak belukar. Dan pas dia ngeliat kayak ternyata bener di sana ada, dia bisa ngeliat kaki orang gitu. Dia langsung panik, dia langsung lari ke dalam, dia langsung ngasih tahu orang-orang dan mereka langsung manggil polisi. Dan polisi pun langsung datang dan mereka pun meriksa. Itu adalah ternyata tubuh seorang remaja berusia 15 tahun dan sebenarnya sih wajahnya itu nggak bisa dikenalin karena saking rusaknya wajahnya nggak bisa dikenalin sama sekali. Tapi polisi udah ada kecurigaan kalau ini adalah tubuh seorang remaja yang dilaporkan hilang hari kemarinnya gitu. Dan polisi langsung mikir kayak, aduh bentar, ini yang nelfon tadi yang ngasih tahu ada ini di sini, apakah dia pelakunya atau apakah dia cuman orang iseng yang ngeliat atau gimana ya. Jadi si polisi ini meminta Rosie untuk kamu tetap waspada ya, karena kita yakin kalau si orang ini bakalan nelfon lagi gitu. Dan kondisi dari tubuh yang ditemukan ini kan dia wajahnya udah rusak banget. Terus selain itu juga di halaman belakang itu nggak ada CCTV dan polisi yang ngeliat tubuh ini tuh ngerasa kalau ini kayaknya bukan hal yang bisa dilakuin sama orang amatir. Jadi ini kayak orang yang ngelakuinnya tuh kayak memang udah biasa ngelakuin ini gitu. Karena ini tipe-tipe kejahatan yang bukan orang amatir bisa lakuin. Polisi juga takutnya si penelpon ini targetnya ke Rosie gitu ya. Takutnya dia memang ingin meneror Rosie dan segala macam, dan polisi udah ngasih arahan ke Rosie, kami yakin kalau si penelpon ini bakal nelfon lagi ke sini. Jadi kamu kalau bisa standby di sini, dan kalau misalnya kamu ngangkat telepon ini, usahakan untuk nahan teleponnya selama beberapa menit agar bisa trace lah siapa penelponnya gitu. Karena katanya sih si telepon iseng ini bisa di-trace kalau misalkan teleponnya durasinya beberapa menit gitu. Nggak bisa kalau misalkan langsung ditutup, kayak bisa polisinya ngerasa kesulitan. Dan kalau misalkan kalian di posisinya Rosie nih, terus kalian kayak harus nahan telepon beberapa menit, apa yang bakal kalian obrolin ke si penelpon biar dia nggak nutup telepon? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jadi akhirnya bener aja ternyata teleponnya bunyi lagi gitu. Terus Rosie ngangkat, halo. Terus si penelpon ini bilang gini, ini adalah quote ya, jadi bukan kata aku, ini kata pelakunya. Dia bilang gini, the future is uncertain, the end is near, and you will die too.
langsung ditutup. Dan ini bikin Rossi panik sepanik-paniknya gitu. Polisi juga panik, langsung semua segedung itu langsung di lockdown, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang masuk gitu, karena ini berbahaya banget, takutnya kayak si pelakunya tuh mau menyerang Rossi gitu kan. Dan ya polisi juga langsung bergerak sebisa mungkin melindungi Rossi gitu. Polisi juga mikir apakah sebenarnya ada rencana yang lebih besar lagi, dan polisi juga mikir apakah pelakunya hanya satu orang atau misalkan apakah pelakunya ada lebih dari satu orang, ya, kita nggak tahu ya kan. Dan lagi-lagi polisi meminta Rossi untuk tetap standby untuk ngangkat telepon, karena polisi tuh udah yakin banget ini pasti ada telepon lagi nih. Ternyata bener aja ada telepon untuk yang ketiga kalinya. Telepon yang ini bilang kalau, halo, kata Rossi. Terus kata si penelponnya, kamu punya waktu 19 detik sebelum bom yang saya simpan di gudang kamu meledak. Dan telepon pun ditutup. Terus semua orang langsung panik gitu ya. Semua orang langsung, oh gimana ini, gimana. Dan akhirnya polisi pun menyuruh semua orang yang ada di gedung itu untuk pergi keluar, kecuali Rossi dan si polisi. Karena polisi tuh yakin kalau biasanya nih, kalau orang yang ngancem kayak gini, kayak 99% itu biasanya cuman hoax gitu, cuman bohong doang, cuman pengen neror doang gitu. Jadi biasanya kayak polisi mikir ini kayaknya si penelpon tuh pengen ngeliat apakah Rossi ini bakalan menuruti apa kata si penelpon atau enggak gitu. Dan akhirnya polisi pun nyuruh Rossi untuk udah kamu tunggu aja di sini, pasti nanti ada telepon lagi gitu. Dan bener aja ada telepon lagi yang bilang kayak gini, kamu punya 13 detik sebelum bom itu meledak. Dan ini bikin Rossi panik banget. Aduh, polisi ini gimana. Dan akhirnya mereka pun langsung lari keluar. Rossi dan polisi langsung lari keluar, langsung ngumpet di dalam mobil. Dan ternyata bener aja, nggak ada yang terjadi gitu. Nggak ada bom, nggak ada yang meledak, nggak ada apa gitu. Dan akhirnya polisi pun langsung meriksa seisi gedung gitu ya. Nyari ini kira-kira ada nggak sih bahan peledak gitu ya. Dan ternyata nggak ditemuin apa-apa gitu. Itu bener-bener pure hoax dan cuman pure pengen neror Rossi aja. Dan akhirnya Rossi pun diantarkan pulang ke rumah, dan di rumahnya tuh polisi mengawal Rossi, polisi ngejaga rumahnya Rossi. Nah, pokoknya itu keamanannya ketat banget lah, karena polisi juga nggak mau ada yang terjadi sama Rossi. Polisi pun langsung nggak lama langsung ngelaporin tubuh yang ditemukan di belakang gedung itu ke ibunya si remaja yang melaporkan remajanya hilang ini. Dan karena memang si wajahnya itu kan susah dikenalin ya, dan polisi tuh bilang sama si ibunya ini kayak, ibu ini kami menemukan tubuh kayak gini, bisa nggak ibu identifikasi apakah ini anak ibu atau bukan. Dan biasanya nih kalau misalkan seorang ibu, apalagi ya, mereka tuh kadang-kadang ya seorang ibu biasanya kayak denial, kayak nggak mungkin anak aku, ini bukan anak aku gitu ya. Ya karena memang wajahnya juga nggak bisa dikenalin gitu. Terus ya polisi nanya kayak, baju terakhir yang dipakai sama anak ibu apa? Terus si ibunya bilang pakai kardigan ini. Dan memang benar aja sih tubuhnya itu pakai baju yang sama yang disebut sama ibunya. Dan ibunya tuh bilang kayak, nggak pak, banyak kok ABG yang mau pakai baju kayak gini gitu, nggak mungkin ini anak saya, nggak mungkin gitu ya. Bener-bener denial lah, nggak mau ngaku kalau itu anaknya. Dan ibunya tuh masih berharap kalau anaknya tuh masih hidup gitu. Dan akhirnya mau nggak mau polisi harus memeriksa si tubuh ini menggunakan DNA kamar anaknya si ibu ini, apakah benar ini adalah anak si ibu ini. Dan ternyata bener aja, ini membutuhkan waktu sekitar berminggu-minggu lah untuk memastikan kalau itu ternyata adalah anaknya si ibu. Dan memang bener aja itu adalah positif anaknya si ibu yang hilang gitu. Dan pertanyaannya kan kayak, siapa sih pelakunya? Terus motifnya tuh apa sih sebenarnya gitu, bisa melakukan hal kayak gini? Ya keadaan semakin memburuk karena si penelpon tuh masih tetap meneror lewat telepon. Tapi nggak ke Rossi, si penelpon ini tuh meneror ke ibu. Jadi dia terus-menerus menelpon ibunya si korban. Jadi kayak di teleponnya cuman bilang, I did it, I kill your daughter. Dan bayangin sebagai seorang ibu gitu ya, udah mau kehilangan anak, terus udah gitu dapat teror telepon kayak gini gitu, tuh kayak siksaan batinnya luar biasa ya kan. Si ibu ini juga punya anak yang perempuan ya, adiknya si korban juga gitu. Jadi ibunya juga bener-bener menjaga supaya anaknya nggak kenapa-napa. Dan kalau kata si ibunya sih sebenarnya sih waktu itu tuh si anaknya itu pergi ke rumah temennya dan bilang mau ngerjain PR bareng lah gitu. Nah harusnya tuh malamnya tuh si anaknya udah pulang, tapi ternyata nggak pulang sampai akhirnya si ibunya ini tuh ngelaporin ke polisi laporan orang hilang gitu. Ini yang nggak banyak orang tahu nih, sebenarnya dari hari pertama aja polisi tuh udah tahu asal sumber dari teleponnya itu dari mana. Dan polisi nggak bisa bilang ke orang-orang, nggak bisa bilang ke Rossi, nggak bisa bilang ke wartawan kayak gimana, karena mereka tuh nggak pengen pelakunya tahu kalau polisi tahu mereka tahu gitu ya kan. Sumber teleponnya itu berasal dari pabrik di belakang pabriknya Rossi.
Dan ya polisi juga nggak bisa dong kayak misalkan tiba-tiba datang ke pabrik itu ngobrol sama manajernya, Pak mohon maaf nih kayaknya di sini ada yang pelakunya gitu. Takutnya kan si manajernya juga pelaku kan, siapa yang tahu ya kan. Jadi polisi cuman kayak izin untuk lihat-lihat aja gitu ya. Sampai akhirnya polisi menemukan sebuah meja karyawan yang ada tulisan nomor telepon pabrik sebelah gitu. Ini tulisan tangan di kertas kayak gitu. Dan di pabrik ini tuh ada satu telepon yang bisa digunakan oleh semua karyawan. Sayangnya di pabriknya itu nggak ada CCTV di arah telepon ini. Nah, polisi juga kan kayak harus hati-hati nih karena banyak karyawan yang pakai telepon ini ya kan. Tapi ada satu meja yang menyimpan nomor telepon pabrik sebelah ya kan. Dan polisi menyimpan si tulisan ini gitu, tanpa ada orang yang tahu gitu. Nah, tapi kan masalahnya kayak apa yang mengaitkan si penelpon dengan si pembunuh gitu ya. Maksudnya kayak apakah itu adalah orang yang sama atau apakah si penelpon itu cuman iseng karena dia ngelihat berita di TV ya kan, kita kan nggak tahu ya. Nah, si polisi ini agak kreatif nih polisinya. Jadi kan polisi tahu nih, ini si pelakunya tuh dari awal pasti dia udah pengen tubuhnya si korban ditemukan. Dari awal dia nelfonin neror-neror. Pasti ini adalah tipe pelaku yang pengen dikenal sama orang, yang pengen pengen orang tahu lah, oh itu suara dia tuh gini gitu ya. Dan akhirnya polisi melakukan hal yang sebaliknya. Jadi polisi manggil semua wartawan, jurnalis, segala macem, dan polisi mengumumkan kalau jadi begini, ada napi seksual predator yang kabur dari penjara, dan kami percaya kalau napi inilah yang kemungkinannya adalah pelaku dari pembunuhan yang kemarin gitu. Dan kami meminta untuk para warga di sini untuk berhati-hati lah kayak gitu. Jadi kayak biar si pelakunya juga ngerasa kayak gua kan butuh perhatian nih, kok nggak ke gua sih curiganya gitu loh. Bener aja si pelaku ini mulai bereaksi gitu ketika polisi mengumumkan hal ini ke wartawan dan jurnalis, karena jurnalis mulai menerima surat tulisan tangan yang berisi dari pelaku bilang sama jurnalis kalau nggak, bukan napi kok, bukan napi, itu aku yang ngelakuinnya gitu. Sampai suatu hari polisi nerima telepon dari perpustakaan lokal, dan si petugas perpus ini bilang sama polisi, halo, bisa nggak ada kepala detektif yang datang ke sini, ini ada titipan paket untuk kepala detektif kayak gitu. Ya, kepala detektifnya langsung datang sendirian ke perpus itu. Katanya ada paket ya. Terus si petugas perpusnya ngasihin itu kayak semacam box gitu ya, kardus gitu. Ternyata di dalam kardus itu ada kalung korban dan juga ada 4 lembar surat yang berisi tentang detail-detail apa aja yang dia lakuin ke korban. Jadi ini pakai tulisan tangan, ceroboh ya. Sebenarnya polisi juga ngelihat siapa yang nurunin paket ini di perpus. Walaupun sebenarnya perpus juga nggak ada CCTV sebenarnya, tapi polisi sempat melihat orang ini menurunkan paket di perpus gitu. Sebenarnya polisi ini udah curiga sama satu orang ini gitu ya, yang orang inilah gitu. Tapi si polisi ini belum punya bukti yang cukup kuat untuk nangkap dia atau enggak untuk mengaitkan apakah dia si penelpon atau si pembunuhnya ya kan. Nah, akhirnya karena polisi sudah bisa mengidentifikasi orang ini, itu adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Namanya David. Dan akhirnya hakim pun mengeluarkan surat geledah lah ya. Akhirnya polisi pun langsung ke rumahnya David, dan David pun ditangkap di rumahnya di depan orang tuanya sendiri ketika David sedang makan sandwich selai kacang. Sebayangin gak sih, dia berumur 17 tahun guys, kayak 17 tahun dah sadis kayak gitu, kayak udah neror orang dah. Dan si David ini dengan kalemnya ya kalau ngikutin apa kata polisi aja gitu ya. Dan akhirnya dibawalah ke ruang interogasi ya di kantor polisi. Terus ya polisi kan nanya kan kayak apa yang kamu lakuin sama si korban gitu, emang kamu kenal sama korban? Dan ternyata sebenarnya dia nggak kenal sama sekali sama korban gitu. Dia lagi nyetir malam-malam, si David ini dia ngelihat si korban lagi jalan sendirian. Nah terus udah gitu ya si David ini kan kayak naksir gitulah sama si cewek ini ya kan, kayak ih cantik nih gitu ya. Dia tawarin lah tuh, mau aku anterin nggak gitu. Nah sementara si cewek ini ngelihat si David ya usianya nggak jauh dari dia, terus kayak lumayan good looking gitu ya. Jadi si ceweknya, si korban ini mau aja ikut, dan akhirnya naiklah ke mobil. Terus di mobil si korban ini dilecehkan sama David, dan David tiba-tiba kayak sadar, terus dia takut dilaporin, dan akhirnya David pun perempuan ini dan langsung membuangnya ke belakang pabrik. Dan ya polisi kan kayak mikir, aduh ini takut kalau dibawa ke persidangan nanti takutnya orang tuanya ngebela, kayak misalkan enggak mungkin anak saya bisa melakukan hal ini, takutnya orang tuanya denial segala macam. Akhirnya polisi pun memanggil orang tuanya masuk ke ruang interogasi, dan polisi bilang sama David, coba kamu jelasin ke orang tua kamu apa yang udah kamu lakuin. Dan saat itu orang tuanya tuh bilang kayak gini, David tenang ya nak, pokoknya kita panggil pengacara, kamu jangan ngomong
ngomong apa-apa, kita panggil pengacara ya. Si David tuh dengan kalamnya bilang, nggak apa-apa. Memang aku tuh bunuh si perempuan ini, aku ngecehin, aku bilang, ya nggak apa-apa kok. Terus si ibunya tuh langsung nangis. Si David tuh yang kayak, nggak apa-apa kok ma, nggak apa-apa beneran deh, nggak apa-apa ma. Malah si David yang nenangin gitu. Terus ibunya tuh yang takut sama anaknya sendiri gitu ya, karena ibunya udah kehilangan anak-anaknya gitu. Ini siapa, dia nggak kenal gitu ya. Dan orang tuanya nggak pernah nyangka anaknya bisa ngelakuin hal kayak gitu di usia 17 tahun. Coba bayangin. Akhirnya di pengadilan pun dia mengaku kalau dia bersalah dan dia dipenjara seumur hidup. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian ya. Kira-kira apa sih yang bikin anak berusia 17 tahun bisa ngelakuin hal kayak gitu? Karena katanya sih si David ini sebenarnya dibesarkan di keluarga yang baik-baik aja, yang biasa-biasa aja. Dia juga nggak mengalami trauma atau enggak, dia juga nggak mengalami kekerasan sama sekali dari orang tuanya. Bener-bener dari keluarga biasa aja gitu. Tapi kok bisa ya dia ngelakuin hal kayak gitu? Kira-kira kenapa ya? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di share. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!